Renungan malam sebelum tidur. Sahabat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, belajar dari kisah Kenny Yesterday, yaitu seorang pemuda berumur 35 tahun yang hanya memiliki setengah potong badan. Dia hanya memiliki bagian atas tubuh sampai pada pinggang. Bila melihat keadaannya, kita akan terkagum-kagum. Bagaimana dengan keadaan yang seperti ini dapat bertahan hidup mandiri? Kenyataannya, Kenny dapat melakukan segala aktivitas tanpa bantuan orang lain. Misalnya seperti pergi ke mall, atau naik ke tempat tidur, atau mengambil gelas di tempat cuci piring, naik dan turun mobil, menggunakan vacuum cleaner untuk membersihkan kamarnya. Apa sebenarnya kunci keberhasilannya melakukan semua itu? Sahabatku, Kenny adalah orang yang tidak mau menyerah pada keadaan. Dia tidak ingin dikasihani karena keadaannya. Nah, sikap yang demikian membuat dia menemukan kekuatan yang ada dalam dirinya, yaitu pada kedua tangannya. Kenny menggunakan kedua tangannya untuk segala kegiatannya dan menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang apa yang dilakukannya. Bagaimana dengan kita? Ketika harus menghadapi keadaan yang sulit, apakah kita menyerah dan dikalahkan olehnya? Charles Stanley berkata, sebagai anak Tuhan yang maha tinggi, kita tidak akan pernah menjadi korban dari situasi dan keadaan kita. Tetapi pada kenyataannya, acapkali sebagai orang percaya, kita dikalahkan oleh segala situasi, apalagi situasi yang sulit. Kita sering hanya duduk mengasihani diri sendiri dan tenggelam dalam masalah. Bila kita menghadapi keadaan sulit dengan cara demikian, maka kita akan semakin terpuruk dan menjadi korban dari keadaan. Sahabatku, berapa banyak pemuda atau pemudi gereja terpuruk pada pergaulan yang meninggalkan Tuhan, hanya karena menjadi korban dari situasi yang sulit. Mari kita belajar dari Kenny. Ia tidak berfokus pada setengah badannya yang hilang, tetapi fokusnya selalu hanya pada apa yang dia miliki dan mencari kekuatan yang terpendam di dalamnya. Demikian juga seharusnya yang kita perlu lakukan, yaitu mengarahkan perhatian bukan pada keadaan, tetapi pada kekuatan di dalam Dia dan firman-Nya. Nah, sahabatku, bila kita belajar hidup menggunakan mata iman, maka kita sebenarnya mengizinkan Tuhan turut bekerja, turut berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan yang akan membawa kita melalui situasi sulit, sehingga kita bisa menikmati kuasa Tuhan. Jika ingin menikmati kuasa berjalan di atas air, maka keluarlah dari perahu. Masukilah ke keringan tanah Masa dan Meriba untuk mengalami gunung batu yang memancarkan air. Dan ingatlah, hanya dengan melalui keadaan yang sulit, kita dapat meraih kekuatan dan membuktikan kesetiaan akan penyertaan Tuhan. Nah, sahabatku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, selalu ada rencana, ada maksud Tuhan di dalamnya. Mungkin kita tidak dapat mengerti sekarang, namun waktu akan mengajar kita tentang nilai berharganya sebuah pergumulan yang sedang kita hadapi. Jadi, berbesar hatilah di tengah persoalan hidup, karena Tuhan ada di sana dan Dia mau mengajar kita tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal yang baru yang akan menjadikan kita kuat dan bertahan dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat situasi yang kuhadapi saat ini. Aku percaya kuasa-Mu melingkupiku, sehingga aku menang dalam menghadapi segala keadaan yang sulit. Amin. Subscribe channel ini untuk renungan selanjutnya. Dan bagikan video ini agar Anda menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.